Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bersyukur pada minggu pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing. Mari sebelum mulai kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan yang diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 3. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Amin. Mari Bapak Ibu, walaupun kita di rumah masing-masing, kita tetap semangat mau memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, semesta bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Bapak Ibu yang terkasih, mari dengan lebih semangat lagi kita mau memuji kemuliaan nama Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian yang kedua, bersuka dalam Tuhan.
ciptalah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kemuliaan nama Tuhan Allah yang begitu baik, yang sungguh mengasihi setiap kami. Walaupun banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan, kehidupan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, selalu mengasihi kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami masih boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami masih diberi kesempatan memuji-muji nama Tuhan. Kami masih boleh berdoa di hadapan Tuhan. Dan bahkan kami masih diizinkan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang masih Engkau berikan dan masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakui doa kita, melalui pengakuan dosa kita, tetapi sebelumnya kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Aku Percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati mari kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, kami datang kepadamu pagi hari ini membawa segala kelemahan kami, keterbatasan kami, ketidakberdayaan kami, dan dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampunilah kiranya kami yang mengaku adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi seringkali kami mengabaikan firman-Mu. Seringkali kami tidak mentaati-Mu, tidak mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan kiranya berbelas kasihan kepada kami.
Ampunilah kiranya kami ya Tuhan, karena sebagai orang percaya kami gagal untuk menunjukkan kasih setia kami kepadamu, menunjukkan kasih kami kepadamu. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, bahkan juga kami tidak mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi sesama kami dengan segenap hati kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami mengaku bahwa sebagai gereja yang Tuhan sudah tempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami juga gagal melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami seringkali bahkan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, kiranya mengampuni kami. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, karena sebagai gereja juga kami seringkali gagal untuk melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami untuk memberitakan Injil. Tuhan, kami sibuk dengan diri kami sendiri, dengan kepentingan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kiranya kami. Tuhan, pagi hari ini kami mohon supaya Tuhan mengubahkan hidup kami, memperbaharui kami dan memulihkan kami, karena kami tahu pengampunan-Mu tersedia bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang mengaku segala dosa kita di hadapan-Nya terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-130 ayat 3 dan 4 serta 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya." Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membacakan responsoria kita. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Gloria Patri.
terkasih, kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita diiringi dengan lagu pujian firman-Mu. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu yang keempat di tahun yang baru, di bulan Januari di tahun yang baru ini. Kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, meskipun kita juga tetap masih diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan baik pribadi, pergumulan di tengah-tengah keluarga maupun juga di tengah gereja, bahkan pelayanan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh kembali diperhadapkan kepada firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu supaya Roh Allah berkarya, bekerja dalam hati kami, memberikan hikmat pengertian supaya kami mengerti firman Tuhan. Dan kami memampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya Tuhan sediakan memberkati kami, menolong kami di tengah-tengah keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Roh Allah tidak terbatas untuk mengajar kami di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-18. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan
berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang tema Tuhan itu adalah tukang periuk yang agung. Tuhan itu adalah penjunan kita yang agung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun 2021 ini diawali dengan berbagai macam keadaan yang mungkin kita anggap kurang menyenangkan. Keadaan-keadaan yang membawa duka, keadaan-keadaan yang kita anggap sebagai keadaan yang buruk. Secara khusus di Indonesia, beberapa peristiwa di awal tahun ini ditandai dengan berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada beberapa waktu yang lalu, dan kemudian ada bencana banjir di Gunung Mas, di wilayah Cisarua, di wilayah Bogor, ada tanah longsor, bahkan juga kemudian ada gempa bumi di Mamuju. Keadaan-keadaan sulit dihadapi oleh bangsa Indonesia. Situasi-situasi bencana terjadi di Indonesia. Kemudian ada yang berkomentar, mungkin ini terjadi karena Tuhan murka atas kesalahan-kesalahan, kezoliman yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin langsung menunjuk kepada pemerintah. Terlepas dari benar tidaknya komentar ini, mari kita belajar melihat situasi-situasi yang sangat sulit memang sedang kita hadapi, bukan saja sebagai bangsa secara keseluruhan negara Indonesia ini, tapi mungkin juga pergumulan-pergumulan pribadi kita, keluarga kita, dan di berbagai sektor kehidupan yang masih terjadi di masa pandemi COVID-19. Kalau kita perhatikan anak-anak sekolah tahun lalu dijuluki sebagai angkatan COVID-19 karena lulus dengan tanpa ujian seperti biasanya, sehingga disebut sebagai angkatan COVID-19. Mungkin barangkali di tahun ajaran yang baru ini, tahun 2021, mungkin beberapa orang kelompok SD, SMP, TK, SMA juga bahkan mungkin akan dijuluki angkatan COVID-19 session kedua gitu ya. Bahkan lebih daripada angkatan sebelumnya yang sempat tatap muka, mungkin angkatan yang sekarang bisa jadi lulus tanpa tatap muka pelajaran di sekolah. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di berbagai sektor kita mengalami kesulitan, di berbagai sektor kita mengalami pergumulan. Seperti halnya beberapa khotbah-khotbah di bulan-bulan sebelumnya, orang mungkin akan bertanya, mengapa Tuhan izinkan situasi ini terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa situasi ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Orang mungkin mulai mengeluh, orang mulai meratap di hadapan Tuhan, orang mulai kemudian kehilangan kepercayaannya, kehilangan keyakinannya, kehilangan kehangatan, semangat kerohaniannya di hadapan Tuhan karena berbagai macam situasi yang terjadi. Tapi mari kita belajar mulai bagian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Bagaimanakah seharusnya orang percaya itu menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya?
Yeremia juga sempat menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam pelayanan yang dikerjakannya, yang dilaksanakannya di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Yeremia menyampaikan firman Tuhan, Yeremia memberitakan firman Tuhan kepada umat Israel, tetapi tidak ada satupun orang Israel yang mau berbalik dan bertobat kepada Allah. Firman Tuhan yang disampaikan justru ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Israel, yang bisa jadi membuat Yeremia kemudian meratap, Yeremia menjadi putus asa karena penolakan Israel. Dan di tengah situasi yang seperti itu, maka kemudian Tuhan berbicara secara pribadi kepada Yeremia. Tuhan ingin supaya Yeremia itu mengenal pribadinya. Tuhan ingin supaya Yeremia mengenal Tuhan, mengenal Allah sebagai penjunan yang agung, sebagai Tuhan tukang periuk yang agung yang sedang membentuk umatnya Israel, bahkan juga sedang membentuk Yeremia pada waktu itu. Tuhan mau katakan kepada Yeremia bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam yang berhak melakukan apa saja menurut kehendaknya, sesuai yang dikehendaki olehnya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan itu adalah tukang periuk yang agung, tukang penjunan yang agung, Tuhan adalah Tuhan yang membentuk sebongkah tanah liat, dan kita ini tanah liatnya. Tuhan itu tukang periuk itu, Tuhan itu penjunan itu yang membentuk hidup kita. Kalau kita punya kesadaran yang sedemikian, maka kita akan tahu bagaimana seharusnya menjalani kehidupan kita, termasuk di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penjunan yang agung yang membentuk kita sedemikian rupa, dan kita ada tanah liat di tangannya, maka kita juga tahu bagaimana seharusnya menjalani kehidupan kita di tahun yang baru. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang muncul dua sikap ekstrim yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita memang seringkali mendengar konsep ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu tukang periuk, tukang penjunan, Tuhan itu adalah penjunan yang agung yang membentuk tanah liat sedemikian rupa. Bahkan kita juga seringkali menyanyikan lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita ungkapkan itu, kita nyanyikan itu, tetapi sayangnya kita tidak sampai kepada pemahaman yang mendalam tentang pengertian kita ini tanah liat dan Tuhan itu adalah penjunan atau tukang periuk kita. Dua sikap ekstrim yang seringkali terjadi, kita ini hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Karena Tuhan itu penjunan kita yang bertindak sesuai dengan kehendaknya, maka kita hanya diam saja, menunggu saja apa yang dilakukan Tuhan atas hidup kita, dan kita menjadi orang yang begitu pasif, tidak melakukan bagian kita, tidak melakukan apa-apa, dan kita hanya menunggu menantikan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ibaratnya kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi kemudian kita tidak mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada sisi yang lain ada kelompok orang yang bekerja keras, mengupayakan dengan kekuatannya sendiri menghadapi berbagai macam situasi, menghadapi berbagai macam kesulitan. Dia meyakini bahwa kalau ini dikehendaki Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menutup jalan di mana dia melakukan semua usahanya dengan sekuat tenaga. Tetapi dia terlalu mengandalkan dirinya sendiri, dan kemudian baru sadar ketika ada situasi yang sangat sulit, masalah yang sangat berat, baru dia mencari Tuhan. Dia pada awalnya berusaha keras dengan kekuatannya sendiri, tapi begitu mentok dan tidak ada jalan keluar lagi, baru dia ingat Tuhan. Ini ekstrim yang kedua yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk memahami dengan benar apa artinya Tuhan itu tukang periuk kita yang agung, Tuhan itu penjunan yang agung, dan kita ini adalah tanah liat yang berada di tangan Tuhan.
Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita meyakini bahwa hidup kita ini sedang diproses, hidup kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan yang mulia atas kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam situasi, kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwa kita sedang dibentuk, diproses sesuai dengan maksud dan tujuan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 29, seringkali kita dengar bahwa Tuhan memanggil, Tuhan memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ada tujuan rohani di balik seluruh peristiwa dalam kehidupan kita. Maka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk, maka kita harus memahami Tuhan sedang memproses kita, Tuhan sedang membentuk kita seperti tanah liat di tangannya. Bapak Ibu, Yeremia pasal 18 ini ayat 1 sampai 6 berbicara tentang tukang periuk yang agung, penjunan yang agung, dan kita ini adalah tanah liatnya. Kita mencoba melihat bahwa dalam proses kita dibentuk oleh Tuhan, ada 4 hal yang kita perhatikan melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ini tanah liat. Apakah maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita ini digambarkan seperti tanah liat. Seperti Tuhan meminta Yeremia untuk pergi ke tempat tukang periuk yang sedang bekerja untuk membuat bejana. Dia disuruh melihat bahwa ada seorang tukang periuk yang membentuk tanah liat, bekerja dengan beberapa proses yang dilewati. Dan kita ini, dan Yeremia juga digambarkan Tuhan sebagai tanah liat di tangan Tuhan. Bapak Ibu, tanah liat itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan emas atau perak atau logam-logam mulia yang lain. Dibandingkan dengan emas dan perak itu, tanah liat itu kotor, hina, cemar, dan berdosa. Itu gambaran kehidupan kita sebagai tanah liat sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Sebelum menerima keselamatan dari Tuhan, kita juga digambarkan seperti tanah liat yang kotor, yang hina, yang cemar. Kehidupan kita berdosa. Tetapi yang cemar, yang hina, yang kotor, yang berdosa ini dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Dan kemudian kita diterima oleh Tuhan dalam segala keadaan kita yang lemah dan tidak berdaya itu. Kita ini tanah liat di tangan Tuhan. Dan kesadaran inilah yang pertama kali ditaruhkan Tuhan ketika kita bertobat, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Kesadaran bahwa kita manusia yang berdosa, kita ini bukan apa-apa, tetapi Tuhan menerima kita, Tuhan mengambil kita. Kalau kita punya kesadaran yang demikian di hadapan Tuhan, maka betapa kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan diri kita sendiri ketika kita menjalani kehidupan kita, mulan dalam kehidupan kita. Karena kita tanah liat yang tidak berdaya. Tetapi yang kedua, berita baiknya adalah bahwa tanah liat yang tidak berguna ini, tanah liat yang kotor, tanah liat yang hina, yang cemar ini ternyata dimiliki oleh tukang periuk yang agung, penjunan yang agung, yaitu Tuhan. Tuhan adalah penjunan kita. Tuhan itu adalah Tuan atas kehidupan kita. Dia yang memiliki kita. Dia berhak melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan kita sebagai tanah liat yang dimilikinya itu tidak punya hak sebetulnya untuk memprotes apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, sebagai tanah liat di tangan tukang periuk yang agung, Tuhan kita itu, kita harus menyesuaikan diri dengan pemikiran Tuhan, menyesuaikan diri dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dari mana kita bisa mengetahui dan memahami kehendak Tuhan, pemikiran Tuhan? Tentu kita harus melihat baik-baik pengajaran Alkitab, apa yang disampaikan Alkitab, firman Tuhan melalui Alkitab.
Disitulah tertuang pemikiran-pemikiran Tuhan atas kehidupan kita. Disitulah tertuang pemikiran-pemikiran Tuhan bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Disitulah tertuang pemikiran-pemikiran Tuhan ketika kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu penjunan kita. Dia berdaulat, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Dia berhak mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Kesadaran ini juga seharusnya tertaruh dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menyelaraskan cara berpikir kita, logika berpikir kita, cara pandang kita sesuai dengan Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan sendiri, yang adalah firman Tuhan sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang dalam menjalani kehidupan ini, dalam pembentukan ini bukan sebuah proses yang instan, bukan sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang membutuhkan proses yang mungkin sangat panjang, proses yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak senantiasa proses itu berjalan dengan baik. Proses itu berlangsung dengan situasi-situasi yang sangat baik. Proses itu berlangsung dalam situasi-situasi yang nyaman. Tetapi perjalanan hidup orang percaya sewaktu-waktu akan diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat menyulitkan kita. Situasi-situasi yang sangat menyedihkan hati kita. Situasi yang sangat menghancurkan hati kita, menghancurkan hidup kita. Kadang-kadang kita harus dihancurkan. Kadang-kadang kita harus diremukkan. Kadang-kadang kita harus letih. Kita harus lelah secara emosional dalam menjalankan kehidupan kita ketika kita menjalani proses pembentukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua itu akan dilalui oleh orang-orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Akan dilalui oleh tanah liat yang diproses oleh tukang periuk yang agung itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran dari tukang periuk yang membentuk tanah liat itu proses yang dilalui bukan mudah, tapi situasi yang sangat sulit. Tanah liat itu kadang-kadang harus diremas-remas, diremukkan, dihancurkan, dibanting. Tanah liat itu diinjak-injak supaya semakin menghasilkan bentukan yang baik sebelum dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah bejana. Dan ketika dia dibentuk sedemikian rupa, kalau ada kotoran, ada kerikil-kerikil yang merusak bentuk dari bejana yang akan dibuat, maka itu akan disingkirkan. Kotoran-kotoran itu akan disingkirkan. Bahkan kadang-kadang kalau bentukan itu sudah mau jadi dan kemudian ternyata ada kerusakan, kadang tukang periuk itu harus membentuk ulang dari awal. Meskipun bejana itu sudah hampir jadi, tapi kalau ada kerusakan, kadang-kadang harus membentuk dari awal dan memulai proses yang dari awal, memulai proses yang baru kembali. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bejana itu sudah terbentuk, maka kemudian tanah liat itu, bejana tanah liat itu kemudian harus dibakar sedemikian rupa dengan proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi. Sebuah artikel menyatakan bahwa suhu kadang-kadang harus mencapai 600 derajat Celcius. Tujuannya supaya apa? Supaya kandungan air kimia yang ada di dalam tanah liat itu kemudian hilang. Dan kemudian ketika kering maka kemudian bejana itu menjadi kedap air, menjadi tidak bisa dilalui oleh air lagi, menjadi bisa menampung air. Yang tadinya lentur, yang tadinya lembek, tanah liat yang lentur dan lembek itu kemudian sekarang menjadi bentukan yang padat,
bentukan yang keras, bentukan yang permanen. Sebelumnya bisa dibentuk berbagai macam, dibanting-banting dan kemudian diatur sedemikian rupa, tapi begitu sudah terbentuk, dipanaskan, maka dia menjadi padat, keras dan kemudian permanen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, prosesnya tidak mudah, tidak gampang. Kadang-kadang harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan tanah liat itu kalau dia bisa berbicara, mungkin dia akan menjerit, dia akan berteriak kepada tukang periuk itu. Seperti itulah gambaran kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membentuk kita bukan saja dengan cara-cara yang menyenangkan, yang normal, yang nyaman, tetapi sewaktu-waktu Tuhan membentuk dengan cara yang keras. Tuhan membentuk kita dengan situasi-situasi yang sangat sulit sampai kita menjerit dan kita berteriak kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita mempersalahkan Tuhan, tetapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang mulia di balik semua hal yang dilakukannya itu. Kita sebagai tanah liat harus punya kesadaran bahwa kita tidak bisa memberontak. Kita tidak boleh memberontak sama sekali kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu betul apa yang dia kerjakan. Tuhan tahu betul apa yang dia lakukan kepada tanah liat itu. Dan kita itulah tanah liat itu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua proses yang dilalui oleh tanah liat itu punya satu tujuan. Dan ini juga yang harus menjadi pegangan kita. Bahwa yang menjadi tujuan Tuhan senantiasa adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam bagian firman Tuhan, dalam bagian yang kita baca tadi, apabila bejana di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain yang menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang terbaik menurut sang tukang periuk agung itu. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu benar bagaimana memperlakukan kehidupan kita. Tuhan tahu benar apa yang menjadi tujuan akhir ketika kita dibentuk sedemikian rupa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang dosa-dosa itu harus dibuang. Dan ketika harus membuang dosa itu, sewaktu-waktu Tuhan memakai cara yang begitu keras, yang menyakitkan, supaya tanah liat itu terbentuk dengan baik, supaya kita terbentuk dengan baik. Tetapi pada sisi yang lain, kadang-kadang meskipun kita tidak melakukan pelanggaran dan dosa, kita tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan juga memperlakukan kita dengan cara yang begitu keras, cara yang situasi yang sangat sulit, yang membuat kita berteriak juga. Tapi ingatlah, baik ketika berdosa maupun tidak berdosa, Tuhan punya satu tujuan untuk kebaikan kita, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan membentuk bejana itu sesuai dengan apa yang baik pada pemandangannya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai tanah liat tidak bisa protes kepada Tuhan yang adalah tukang periuk yang agung. Karena Tuhan jauh lebih bijaksana memperlakukan kehidupan kita. Tuhan jauh lebih mengerti bagaimana memperlakukan kehidupan kita. Kita tidak lebih pandai dari tukang periuk. Kita tidak lebih pandai dari Tuhan yang adalah penjunan hidup kita. Dia bukan membentuk asal-asalan. Dia bukan memperlakukan kita asal-asalan. Tetapi Tuhan memperhitungkan sedemikian rupa. Tuhan begitu cermat, Tuhan begitu bijak, bahwa semua proses itu adalah untuk kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bahwa kita ini tanah liat dan Tuhan itu adalah penjunan kita yang agung, tukang periuk yang agung, maka seperti halnya firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-8, biarlah ini menjadi respons kita kepada Tuhan, kepada pemahaman ini, kepada kebenaran ini, bahwa kita tanah liat dan Tuhan itu adalah tukang periuk kita yang agung, penjunan yang agung. Yesaya pasal 64 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang ya Tuhan,
Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kesadaran ini harus melingkupi seluruh kehidupan kita, pemikiran kita. Secara khusus ketika kita diperhadapkan pada situasi-situasi yang sangat sulit di tahun yang baru ini, berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, lembaga. Ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi, situasi yang sangat sulit yang kita hadapi. Tetapi kesadaran sebagai tanah liat di tangan tukang periuk yang agung itu, penjunan yang agung itu akan membuat hati kita tentram, akan membuat hati kita damai bahwa Tuhan tahu betul apa yang sedang Dia kerjakannya melalui berbagai macam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tanah liat, Tuhan itu penjunan kita yang agung. Tuhan tahu benar apa yang diperbuatnya dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan khusus bagi kehidupan kita yang bisa jadi untuk setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, dengan tujuan yang khusus untuk masing-masing orang. Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang membentuk hidup kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Apakah kita mau digunakan Tuhan, dipakai Tuhan ketika Tuhan sedang membentuk kita? Kita mau dipakai untuk tujuan-tujuan yang mulia. Kita mau memberi diri untuk dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan melalui berbagai macam situasi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, untuk menguatkan orang lain, untuk menghibur orang lain, untuk menasihati orang lain, untuk menolong orang-orang yang lemah dan orang-orang yang tidak berdaya. Kesadaran rohani yang sedemikian dalam akan membawa kita akan semakin lebih lagi menjadi bentukan yang semakin mulia di hadapannya, dan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita menjalani tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kesadaran bahwa kita ini adalah tanah liat di tangan tukang periuk yang agung. Tuhan adalah tukang periuk yang agung itu, yang tahu betul bagaimana memperlakukan hidup kita, dan ya tahu betul yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka mari kita menggantungkan seluruh hidup kita, berserah penuh kepada Dia yang adalah tukang periuk kita yang agung. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan dan diingatkan kembali bahwa kami ini adalah tanah liat di tangan tukang periuk yang agung, yaitu Tuhan kami. Tuhan, tolong kami sebagai tanah liat ini, kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tidak memberontak kepada Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan, karena Tuhan tahu betul apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ketika kami menghadapi situasi, berbagai macam situasi yang sulit dalam kehidupan kami tetap memandang bahwa Tuhan memperlakukan kami dengan hikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang hanya dimengerti oleh Tuhan, dan kami seringkali tidak sanggup untuk memahami. Tapi tolong kami untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah tanah liat. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk berpegang pada kebenaran ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan begitu baik kepada kita dengan memenuhi segala kebutuhan kita. Mari kita juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian Give Thanks. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami tidak bisa kami hitung satu persatu. Biarlah Tuhan melalui persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Tetapi biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gereja yang ada di Pancur Batu ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan ini, berkati kesehatan dan pekerjaan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa doa Bapa kami, kemudian kita akan menyanyikan lagu doksologi dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Biarlah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan yang adalah tukang periuk yang agung yang membentuk hidup kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.